Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat bertemu kembali. Adapun topik yang akan kami bahas adalah hipotesis penelitian dan kuantitatif. Perkenalkan, nama saya Dedi Firmansyah. Saya sendiri di sini bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya acara diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Iqbal Bagus Satria, Febrian PAN, dan Ezhar Aldit. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Iqbal Bagus Satria. Kepada Iqbal, silakan. Terima kasih. Yang pertama-tama kita akan belajar tentang pengertian hipotesis. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani, yaitu hypo, yang berarti di bawah, dan tesis, yang berarti pendirian, pendapat yang ditegakkan atau kepastian. Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang sifatnya sementara, atau kesimpulan sementara yang bersifat logis tentang suatu populasi. Hipotesis penelitian adalah dugaan sementara yang dibuat oleh penulis atau peneliti dengan mengacu pada data awal yang diperoleh. Kemudian dugaan benar atau salah ditentukan berdasarkan hasil penelitian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hipotesis adalah sesuatu yang dianggap benar untuk alasan atau pengutaraan pendapat, atau teori, proposisi, dan sebagainya, meskipun kebenarannya masih harus dibuktikan atau masih anggapan dasar. Adapun pengertian hipotesis menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Zygmunt. Menurut Zygmunt, hipotesis penelitian adalah proposisi atau dugaan yang belum terbukti. Artinya dugaan masih bersifat tentatif. Dugaan tersebut menjelaskan fakta atau fenomena serta kemungkinan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Yang kedua adalah menurut Nasution. Menurut Nasution, hipotesis penelitian adalah dugaan tentang apa yang kita amati sebagai upaya untuk memahaminya. Yang ketiga, menurut Erwan Agus Purwanto dan Dian Ratih mengatakan bahwa hipotesis penelitian merupakan pernyataan atau tuduhan yang bersifat sementara atau tentatif. Dugaan tersebut berisi masalah penelitian yang diuji kebenarannya masih lemah atau belum tentu benar, sehingga harus diuji secara empiris. Yang selanjutnya menurut Mundilarso, menurutnya hipotesis penelitian adalah pernyataan yang masih lemah tingkat kebenarannya. Untuk itu harus diuji dengan menggunakan teknik tertentu. Yang selanjutnya menurut Gerlinger, hipotesis penelitian adalah pernyataan yang menjelaskan tentang dugaan hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang keenam menurut Margono. Menurutnya hipotesis berasal dari kata hypo dan tesis. Hypo adalah kurang dari, sedangkan tesis berarti pendapat. Yang terakhir menurut Sugiono. Menurutnya, hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudara Iqbal. Dan untuk materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Febrian PAN. Saudara Febrian, kami persilakan. Ya, terima kasih. Di sini saya menjelaskan tentang jenis-jenis hipotesis yang dibedakan menjadi dua, yaitu hipotesis alternatif. Hipotesis kerja kerap juga disebut hipotesis alternatif atau HA. Namun, ada kalanya hipotesis disimpulkan dengan H1. Jadi, hipotesis kerja ini berfungsi untuk menyatakan hubungan antara variabel X dan Y. Hipotesis ini juga bisa menunjukkan adanya perbedaan antara dua kelompok. Hipotesis ini menjelaskan adanya hubungan antara variabel dengan variabel yang lain. Contohnya, ada hubungan antara tingkat kemiskinan dan ketersediaan lowongan pekerjaan. Yang kedua, yaitu hipotesis nol. Hipotesis nol, null hipotes, biasanya disimpulkan dengan HO. Nama lain hipotesis ini adalah hipotesis statistik. Dinamai demikian karena sering dipakai dalam penelitian kuantitatif yang membutuhkan perhitungan statistik. Kebalikannya dengan hipotesis HO menerangkan tidak adanya hubungan antara pengaruh antara variabel dengan variabel yang lain. Contohnya,
tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan mahasiswa dengan peluang mencari kerja. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Saudara Isyar. Untuk Saudara Isyar, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam hipotesis menurut bentuknya. Dibedakan menjadi 3 macam. Hipotesis penelitian punya pengertian sendiri berdasarkan macam-macamnya. Pertama ada hipotesis relasional atau asosiatif. Hipotesis ini diartikan sebagai jawaban sementara atas hubungan antara 2 variabel atau lebih. Jadi, hipotesis ini dirumuskan berdasarkan rumusan masalah yang asosiatif atau menggambarkan suatu hubungan. Contoh, adakah hubungan yang signifikan antara tinggi badan dengan yang berjual? Kemudian hipotesis adalah tempat hubungan yang positif dan signifikan antara tinggi badan pelayan toko dengan barang yang terjual. Sementara itu, hipotesis statistik, himpunan 0 sebanding dengan row sama dengan 0, yang berarti tidak ada hubungan. Hipotesis kerja berbanding dengan row tidak sama dengan 0, berarti lebih besar atau kurang dari 0, berarti tidak ada hubungan. Row diartikan sebagai nilai korelasi dalam formulasi yang dihipotesiskan. Selanjutnya ada hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif menunjukkan hubungan antar variabel secara implisit, sehingga hubungan tersebut cenderung tersembunyi. Tidak jelas seperti hipotesis penelitian. Contoh, bagaimanakah produktivitas kerja karyawan PT X bila dibandingkan dengan PT Y? Hipotesis 0. Tidak terdapat perbedaan produktivitas kerja antara karyawan di PT X dan PT Y, atau terdapat persamaan produktivitas kerja antara karyawan PT X dan Y. Atau hipotesis 0, produktivitas karyawan PT X lebih besar atau sama dengan PT Y. Sama dengan paling sedikit. Hipotesis 0, produktivitas karyawan PT X lebih kecil atau sama dengan PT Y. Lebih kecil atau sama dengan paling besar. Selanjutnya ada hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Artinya variabel sama, hanya saja populasi sampel atau keadaan yang berbeda. Contoh, berapa daya tahan lampu pijar merek X? Daya tahan lampu pijar merek X sama dengan 600 jam. Atau himpunan 0, karena daya tahan lampu yang ada pada sampel diharapkan tidak berbeda secara signifikan dengan daya tahan lampu yang ada pada populasi. Hipotesis alternatifnya adalah daya tahan lampu pijar merek X tidak sama dengan 600 jam. Ini bisa berarti lebih besar atau lebih kecil dari 600 jam. Hipotesis statistik hanya ada bila berdasarkan data sampel. Himpunan 0 berbanding dengan mu sama dengan 600. Himpunan kerja berbanding dengan mu tidak sama dengan 600. Mu di sini diartikan dengan nilai rata-rata populasi yang dihipotesiskan atau diteliti. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudara Isyar. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada tutur kata yang salah atau kurang berkenan, sebelumnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.